قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini nanti sampai Isya, insyaallah kita akan membaca buku 24 jam di bulan Ramadan. Buku tersebut buku gratis. Jika ingin memperbanyak sendiri dengan dicetak, bisa mengcopy langsung dari website website.com dan silakan untuk disebar. Yang penting tidak dikomersilkan. Baik, buku ini berisi pembahasan jadwal aktivitas kita di bulan Ramadan. Ada amalan wajib, ada amalan sunnah, dan juga ada skala prioritas dalam beramal yang nanti kita bisa pelajari dari buku ini. Jadi pertama akan dibahas pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Lalu yang kedua akan dibahas 40 amalan dalam 24 jam di bulan Ramadan. Insyaallah materi akan sampai maghrib. Kalau masih kurang materinya, belum rampung, saya lanjutkan juga ada maghrib sedikit. Lalu setelah itu kita masuk sesi tanya jawab. Monggo bisa dibaca. Jadi pahala yang berlipat-lipat. Pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkumus syahra fayasumhu. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Baqarah 185. Lihat disebutkan di sini pertama bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini nanti dikaitkan dengan ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maka turunnya Al-Quran yang pertama itu dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Apa ayat yang pertama kali turun? Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang pertama kali turun. Maka yang paling mungkin itu di akhir-akhir bulan Ramadan. Apa tepat 17 Ramadan? Wallahu a'lam. Saya belum mendapati cara pendalilannya seperti apa. Namun yang tepat di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir itu yang lebih tepat. Nah, lantas dikatakan Al-Quran itu petunjuk. Lantas Al-Quran berisi penjelasan-penjelasan hukum, kisah-kisah, sampai pembahasan tauhid juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu jadi pembeda, yang hak dijelaskan, yang benar dijelaskan, yang batil dijelaskan pula.
faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan awal bulan, maka hendaklah dia itu berpuasa. Lihat ada keterangan dari Ibnu Katsir di bawah. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan tentang ayat di atas dalam kitab tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan, bulan puasa dibanding bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan tersebut Allah memilihnya sebagai waktu turunnya Al-Quran yang mulia. Maka Al-Quran turun di bulan yang mulia lewat perantaraan malaikat yang mulia, diturunkan pada Nabi yang mulia, dan juga diturunkan di tempat yang mulia, yaitu Makkah. Maka semua serba kemuliaan. Lantas dijelaskan lagi, Allah pun telah mewajibkan, Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah mewajibkan bulan puasa, bulan Ramadan. Ini berarti puasa Ramadan lebih utama dari puasa lainnya yang dihukumi sunnah. Dan amalan wajib tentu saja harus lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wajabat taqarrubu bil faraidi qabla an-nawafili wa taqarrubu bin nawafili innama yakunu taqarruban idza fu'ilal faraid. Wajib mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan hal-hal wajib sebelum yang sunnah. Mendekatkan diri pada Allah dengan perkara yang sunnah bisalah dianggap sebagai ibadah jika yang wajib dilakukan. Nah, maka kaidah dari Ibnu Taimiyah dari pelajaran puasa Ramadan itu lebih mulia dibandingkan dengan puasa di bulan lainnya, menunjukkan kalau yang wajib di bulan Ramadan yaitu puasa, ibadah yang wajib itu tentu lebih didahulukan dari ibadah yang sunnah. Jadi kaidahnya, ibadah yang wajib seperti sholat yang wajib itu lebih didahulukan daripada ibadah yang sunnah. Sholat wajib lebih diprioritaskan daripada sholat yang sunnah. Puasa wajib lebih diprioritaskan daripada puasa sunnah. Contoh misalnya, kita masuk masjid ketika waktu subuh, lantas sudah iqamah, Allahu Akbar, sudah iqamah. Sholat wajib ingin ditegakkan, namun kita belum sholat sunnah fajar. Boleh nggak ketika itu saya masuk masjid sholat sunnah fajar dulu, saya cepat-cepat nih, terus lakukan sholat subuh tadi. Sholat subuhnya telat dikit nggak masalah, boleh nggak? Tidak boleh. Mana yang didahulukan tadi kaidahnya? Dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Karena sudah masuk pengerjaan sholat wajib. Beda kalau kita lanjut, artinya lagi sedang sholat sunnah fajar, terus kumandang iqamah, kita tinggal selesaikan, nanti sujud terakhir plus tahiyat, itu lebih cepat. Maka tinggal menyelesaikan saja, berarti tinggal meneruskan. Maka untuk yang seperti ini tinggal lanjut. Nanti insya Allah untuk yang wajib tadi, yaitu sholat berjamaah bersama imam, bisa dia kejar. Namun itu tinggal menyelesaikan. Atau kaidah yang dikatakan oleh para ulama, al-istimraru aula minal ibtida. Melanjutkan itu lebih mudah dilakukan daripada memulai dari awal lagi. Kita tinggal lanjut, itu lebih mudah daripada memulai dari awal lagi.
Berarti tinggal diselesaikan nggak tadi? Sudah di sujud terakhir, tinggal diselesaikan nggak? Tinggal diselesaikan. Beda kalau kita baru di rakaat pertama, mau lanjut sholat sunnah fajar sudah iqomah, maka lebih baik berhenti karena selesainya masih lama. Beda kalau sudah di sujud terakhir. Jadi itu kaidah, yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Sama nanti misalnya kita punya masalah, punya qadha puasa. Mungkin ibu-ibu dikarenakan ketika itu batal, tidak puasa karena haid, seminggu nggak puasa, punya utang 7 hari. Mana yang didahulukan, utang 7 hari dulu dibayar ataukah puasa Syawal? Mau pilih yang mana? Kaidah apa tadi kita sebut, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka ahsannya dahulukan bayar qadha puasa, nyaur dulu baru kemudian menjalankan puasa Syawal. Di samping Nabi SAW sebutkan dalam hadis untuk mendapatkan pahala puasa setahun penuh memang dilakukan dengan memenuhi puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah sekarang kita lihat lagi dalil yang berikutnya, ada dalil yang menjelaskan motivasi. Ada dalil yang menjelaskan motivasi untuk melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah lihat, siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar apa? Iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Disebutkan qiyam Ramadan, kata Imam Nawawi, qiyam Ramadan yaitu sholat tarawih. Lalu dia lakukan dengan 2 syarat, yaitu atas dasar iman, diyakini nanti Allah yang berikan balasan, melakukan ibadah sunnah ini nanti Allah yang berikan pahala yang melimpah. Terus dia mengharapkan pahala dari Allah. Maka kalau 2 hal ini dipenuhi, dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Dosa apa yang diampuni di sini? Bisa dosa besar, bisa juga dosa kecil. Karena hadisnya umum. Dosa apa yang diampuni di sini? Bisa dosa besar, bisa dosa kecil. 2 kemungkinan itu ada. Yang jelas amalan puasa itu mengampuni dosa. Nah terus kita lihat lagi di bawahnya, begitu pula dalam hadis diterangkan. Begitu pula dalam hadis diterangkan mengenai keutamaan melakukan amalan lainnya. Amalan apa saja di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikeluarkan dalam Sunan At-Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Langsung artinya pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang jahat dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup, serta seorang penyeru menyeru, "Wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan." Nah, kita lihat pada setiap malam. Di sini pada malam pertama dulu.
Ketika Ramadan tiba, setan-setan dan jin-jin yang jahat itu dibelenggu, diikat. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga itu dibuka. Ini tanda kebaikan mudah dilakukan di bulan Ramadan. Maka dalam hadis selanjutnya dikatakan, ya bagiyal khair aqbil. Wahai yang semangat dalam kebaikan, ayo semangat. Wa ya bagi syar aksir. Bagi yang senang dengan maksiat, berhentilah. Enggak boleh lanjut maksiat lagi. Disuruh berhenti. Maka di sini menunjukkan kalau ibadah di bulan Ramadan itu sangat dituntut sekali dan pahalanya nanti berlipat-lipat. Kalau di sini diterangkan untuk semua amalan, intinya kita dimotivasi. Pokoknya amal-amal saja terus. Namun di sini ditandakan kita semangat lakukan kebaikan dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Pintu neraka dibuka artinya kebaikan mudah dilakukan, pintu neraka ditutup artinya kejelekan itu makin berkurang, setan diikat artinya maksiat juga semakin berkurang. Namun maksiat masih ada atau tidak? Ada, masih. Maksiat masih ada atau tidak? Masih. Hah? Masih ada atau enggak? Masih. Apa sebab maksiat masih ada di bulan Ramadan? Ada 3 sebab. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Kenapa maksiat masih ada di bulan Ramadan? 1. Karena ada yang melakukan puasa belum benar. Karena ada yang melakukan puasa belum benar. Adab-adab kurang dia penuhi, maksiat masih jalan, sehingga maksiat masih merajalela. Beda kalau dia tahan pendengarannya, lisannya, penglihatannya, matanya dijaga. Sebab yang kedua, setan-setan yang diikat itu setan-setan yang besar, yang punya pasukan. Sedangkan setan-setan yang kecil masih berkeliaran. Dan juga masih ada setan dari kalangan manusia. Terus yang ketiga, maksiat masih bisa terjadi karena adanya hawa nafsu. Jadi nggak semuanya karena setan. Ada dorongan karena hawa nafsunya sendiri sehingga dia mau berbuat maksiat. Sehingga hawa nafsunya yang ditekan ketika itu. Berarti 3 sebab tadi. Yang pertama apa? Karena puasanya nggak benar. Ya. Terus yang kedua, karena setan-setan yang diikat cuma setan-setan yang besar. Yang ketiga, masih ada hawa nafsu. 3 itu yang menyebabkan maksiat masih terjadi di bulan Ramadan sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi. Terus Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan, dalil ini menunjukkan keutamaan seluruh amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi amalan qiyam Ramadan, sholat tarawih setelah puasa wajib, sebagaimana keterangan yang telah lewat mengenai keutamaan qiyam Ramadan. Nah, terus Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibanding amalan lainnya, maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya dibanding puasa di bulan lainnya. Ini semua bisa terjadi karena mulianya bulan Ramadan dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya. Allah pun menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagai bagian dari rukun Islam, tiang penegak Islam. Nah, lihat, pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibanding amalan lainnya. Puasa di bulan Ramadan juga lebih berlipat pahalanya.
dibanding puasa di bulan lainnya. Kenapa sampai berlipat-lipat? Karena kemuliaan waktu untuk beramal. Karena istimewanya bulan Ramadan. Istimewanya waktu yang menyebabkan amalan itu pahalanya berlipat-lipat. Terus ada lagi keterangan selanjutnya halaman keempat, intinya di antara pahala suatu amalan bisa berlipat-lipat karena amalan tersebut dilaksanakan di waktu yang mulia, yaitu seperti pada bulan Ramadan. Begitu pula amalan bisa berlipat pahalanya jika dilaksanakan di tempat yang mulia seperti di Makkah dan Madinah, atau bisa pula berlipat pahalanya karena dilihat dari keikhlasan dan ketakwaan orang yang mengamalkannya. Nah lihat, jadi pahala berlipat-lipat ada beberapa sebab. Normalnya satu kebaikan dibalas 10. Namun ada amalan bisa berlipat-lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa berlipat-lipat lebih lagi daripada itu. Contoh amalan Ramadan, puasanya itu pahalanya bahkan disimpulkan dari hadis pahalanya tak terhingga. Ya, pahalanya tak terhingga tanpa batas. Pahalanya tak terhingga tanpa batas. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan, Allah berfirman, wa ana ajzi bihi illa sawma wa ana ajzi bihi. Allah berfirman sebelumnya dikatakan setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat hingga lebih daripada itu kecuali puasa. Aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Menunjukkan kalau amalan tadi yaitu puasa pahalanya tak terhingga. Ini dari sisi jenis. Jadi ada beberapa sebab pahala itu berlipat-lipat. Yang pertama, kalau kita bahas ini dari sisi waktu dilaksanakannya amalan. Contoh di bulan Ramadan, contoh lagi di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu pahalanya berlipat-lipat. Yang kedua, karena sisi tempat. Contoh beramal ketika di Mekah, di Madinah, pahalanya lebih berlipat-lipat. Yang ketiga, karena tadi dari jenis amal, yaitu amalan puasa. Amalan puasa Allah sendiri yang akan membalasnya. Terus yang keempat, yang di sini disinggung, yaitu dari keikhlasan. Makin ikhlas berarti pahalanya makin besar. Terus yang kelima, karena ketakwaan. Makin bertakwa, pahalanya makin dilipat gandakan. Jadi ada 5 sebab di sini ya, di antaranya 5 sebab ini. Yang pertama tadi karena apa? Waktu. Yang kedua karena tempat. Yang ketiga karena jenis amalan. Yang keempat karena keikhlasan. Yang kelima karena ketakwaan. Ada lagi yang keenam karena makin ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu cuma seorang diri, yang lainnya amalkan seperti ini kamu nggak mau. Yang lainnya mengamalkan tidak ada dasarnya, kamu tetap punya prinsip pokoknya saya mengamalkan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baiknya banyak-banyak belajar untuk bisa meneladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti kita akan belajar dari sini amalan-amalan yang ada tuntunan itu seperti apa. Nah sekarang dilihat mulai kita belajar 40 amalan ini. Nanti kita baca amalannya saja, nanti saya terangkan dalilnya secara singkat. Ya, monggo dibaca dari nomor 1. Aktivitas pada waktu sahur. Dari waktu sahur, aktivitas pada waktu sahur. Ya, nomor 1. Aktivitas pada waktu sahur. 1. Bangun tidur untuk makan sahur dengan segera berzikir, berwudu dan sholat.
Dengan melakukan seperti ini akan lepas 3 ikatan setan ketika tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqidas syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu kulla muqdatin alaika lailun tawilun farkud fa inistayqadha fadakarallahan khallat uqadatun fa in tawaddu'an khallat uqdatun fa in sallan khallat uqdatun fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana." Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Lihat, ini mulai dari amalan bangun tidur. Sebelum makan sahur kita itu bangun tidur, lantas yang baiknya melakukan 3 amalan. Pertama apa? Karena 3 amalan ini nantinya akan menghapus atau menghilangkan 3 ikatan setan. Apa saja amalannya? 1. Berzikir. 2. Berwudu. 3. Melaksanakan sholat. 1. Berzikir, maka lepas 1 ikatan yang ada di tengkuk. 2. Berwudu, lepas 2 ikatan. 3. Melaksanakan sholat. Berzikir yang dimaksud bisa baca zikir setelah bangun tidur. Baca apa? Ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian gerak lagi segera untuk ambil air wudu. Lalu kemudian lakukan sholat ketika itu seperti perintah nanti dalam nomor 2. Dibaca lagi nomor 2. Melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 atau 4 rakaat. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat taraweh. Jika sudah menutup witir pada sholat taraweh, maka tidak mengulangi witir karena tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, sholat tahajud bisa dilaksanakan lagi sebelum makan sahur, bisa 2, bisa 4. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan witir tadi ketika taraweh. Namun kalau sudah melakukan witir ketika taraweh, maka cukup dengan witir 1 kali saja, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la witroni fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Adapun tadi dibolehkan lakukan sholat tahajud lagi, padahal tadi kan sudah ditutup witir. Dikarenakan sholat malam yang tepat tidak dibatasi jumlah rakaat. Ya, sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaat. Yang mau lakukan 11 boleh, yang mau lakukan 23 boleh, lebih daripada itu juga boleh. Yang masalah jenengan nggak sholat tarawih. 11 boleh, 23 boleh. Bahkan ada anjuran tetap ikuti imam sampai selesai, walaupun imamnya 23. Sedangkan prinsip jenengan 11. Kenapa demikian? Karena menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah.
Siapa saja yang mengikuti imam sampai imam selesai, ya, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Jadi kalau imamnya milih 11, ikuti sampai 11 selesai. Imamnya milih 23, ikuti sampai 23 selesai. Kecuali kalau sholatnya bermasalah karena super cepat. Itu beda. Namun kalau normal, ya, dia bacaannya normal sampai selesai tadi 23, tetap jenengan harus ikut. Disarankan untuk ikut sampai witirnya rampung juga. Ustaz, saya ingin witir saja di rumah lah. Jadi saya itu 8 saja, nanti 3, nanti saya witir di rumah. Baiknya ikuti imam sampai imam selesai. Witir bareng imam. Kalau mau tahajud lagi, monggo tahajud tanpa ditutup witir lagi. Itu gampang. Terus nomor 3. Nomor 3, setelah sholat berdoa sesuai dengan hajat yang diinginkan, karena sepertiga malam terakhir waktu sahur adalah waktu terkabulnya doa. Nah, waktu sahur itu waktu terkabulnya doa. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin illa sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya sampai tersisa sepertiga malam terakhir, yaitu ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Siapa, Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku fa astajibalah, maka aku akan kabulkan. Siapa mayas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang minta kepadaku maka aku akan beri. Mayastaghfiruni fa aghfirullah, siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan beri ampunan kepadanya. Menunjukkan kalau malam hari sepertiga malam terakhir itu waktu terkabulnya doa. Jadi setelah sholat tahajud tadi, manfaatkan lagi untuk doa. Terus yang keempat, melakukan persiapan untuk makan sahur lalu menyantapnya. Ingatlah bahwa dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ingatlah dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi cari berkahnya. Keberkahan makan sahur ini para ulama katakan ada 2 macam. Yang pertama keberkahan duniawi, yang kedua keberkahan ukhrawi. Yang pertama keberkahan duniawi itu contohnya dia dapat kebaikan dengan fisiknya bertambah kuat dibandingkan dengan dia tidak makan sahur. Yang kedua keberkahan ukhrawi. Ukhrawi dari sisi pahala, dia makan sahur sudah jadi pahala tersendiri. Ya, makan sahur itu ibadah. Jadi sudah makan sahur sudah dapat pahala tersendiri. Di samping ketika itu malaikat juga banyak memberikan ya doa-doa ampunan pada waktu sahur tadi. Kemudian kebaikan-kebaikan juga turun ketika itu karena Allah turun ke langit dunia. Maka menunjukkan ya kita berada di waktu sahur sendiri itu ada keberkahan ukhrawinya. Karena makan sahur sendiri itu makan yang berpahala, beda dengan makan yang lain. Karena dia makan untuk tujuan ibadah. Nah, terus nomor 5. Nomor 5, sambil menunggu azan subuh, memperbanyak istighfar dan menyempatkan membaca Al-Quran. Nah, memperbanyak istighfar. Dalilnya surat Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka yang beriman itu biasa beristighfar pada waktu sahur. Sedangkan apa dalilnya kalau jadi aktivitas baca Al-Quran saat sahur tadi? Lihat hadis dari Anas bin Malik. Nabi SAW pernah makan sahur bersama Zaid bin Sabit. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi SAW berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas,
Berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh? Maka Anas menjawab, yaitu kaqadri ma yuqra'ur rajulu khamsina ayatan, yaitu sekadar seseorang itu membaca 50 ayat Al-Quran. Sekadar membaca berapa? 50 ayat Al-Quran. Maka menunjukkan itu jadi kebiasaan orang ketika nunggu sahur menjelang subuh. Kok bisa itu jadi kebiasaan? Gini, jenengan kalau dari rumah pergi ke Masjid Agung sini, ya, kalau kebiasaannya itu numpak motor, kalau kebiasaannya itu naik motor, maka kalau ditanya berapa kilo itu jarak dari rumahmu sampai ke Masjid Agung, dia jawab, kalau saya naik motor itu sekitar 10 menit. Dia tidak jawab dengan jarak, namun dia jawab dengan kebiasaan. Kalau saya itu pergi, biasanya naik motor cuma 10 menit. Berarti apa? Kebiasaannya kalau ke Masjid Agung biasanya naik motor. Maka sama dengan ini, dijawab dengan seseorang membaca 50 ayat. Berarti kebiasaan para sahabat ketika itu adalah membaca Al-Quran. Dan ini memang jadi sesuatu yang digemari ketika di bulan Ramadan, ya. Mereka semangat atau berusaha untuk khatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam dalam sebulan. 60 kali khatam dalam sebulan. Berarti seharinya rata-rata berapa? 2 kali. 2 kali khatam. Beliau sudah hafal Al-Quran, ya gampang. Kita aja baca 1 juz saja wangel banget. 1 jam. 1 jam nggak rampung-rampung. Wah, Imam Syafi'i gampang itu rampungkan. Ya, 1 Quran itu gampang. Karena sudah hafal di luar kepala. Maka di sini menunjukkan 50 ayat tadi itu jadi kebiasaan. Maka jadi aktivitas ketika sahur juga membaca Al-Quran. Dan 50 ayat tadi sekitar berapa menit? Jenengan baca 50 ayat. Surat Al-Kahfi itu 110 ayat. Berarti separuh saking surat Al-Kahfi. 15 menit 20. 10 sampai 15. Hah? Ya, 15 menit lah. Itu separuhnya tadi. Nah, maka bisa perkiraan seperti itu antara akhir waktu makan sahur dengan pelaksanaan sholat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau dekat sekali waktu makan sahur dengan waktu subuh. Jadi kesimpulan yang lainnya lagi, Nabi SAW biasa mengakhirkan waktu makan sahur. Sekarang subuh jam berapa? 4.23 ya. Ya. Subuh sekarang 4.23. Maka kita bisa makan sahur jam 4. Masih bisa nggak? Masih. Bisa selesai nggak? Bisa. Selesai. Nah, maka itu dimanfaatkan itu. Nah, kenapa kok memilih mengakhirkan waktu makan sahur? Punya 2 manfaat. Yang pertama, stok makanan masih banyak. Beda kalau dia makan jam 3, jam 2. Terus yang kedua, karena mengakhirkan berarti dekat dengan waktu subuh, berarti kemungkinan besar dia laksanakan sholat subuh. Beda kalau makan sahurnya jam 3 atau jam 2. Setelah makan sahur mau ngapain? Angler tidur. Nah, setelah makan sahur mau ngapain juga? Tidur. Jam 2 jenengan makan, mau nunggu. Ya, biasanya nggak nunggu. Sudahlah, saya habis ini tidur saja. Namun kalau dia akhirkan itu tadi, dekat-dekat dengan subuh baru dia itu makan sahur, maka pasti setelah itu dia akan pergi ke masjid untuk sholat subuh. Dan ini yang biasanya orang lalai. Kalau pas waktu sahur, subuhnya biasanya lalai. Karena tadi setelah makan sahur, pokoknya cari waktu untuk tidur. Makanya disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Itu tujuannya. Sama juga dengan bapak ibu-ibu punya anak putra putri, itu mau diajarkan untuk puasa, ya baiknya diundur waktu makan sahurnya biar stok makanannya banyak.
Ya setelah itu bisa ikut juga orang tua sholat subuh. Ya, nggak terlalu cepat. Karena kalau dia makin jam 2 atau setengah 3 dia itu makan sahur, setelah itu dia tidur, setelah itu sudah dipakai lagi. Namun kalau dia akhirkan, stok makanannya masih banyak. Ini anjuran para ulama seperti itu. Terus yang keenam, waktu makan sahur berakhir ketika azan subuh berkumandang. Maksudnya fajar subuh. Nah, azan subuh berkumandang, azan subuh yang tepat waktu yang menandakan kalau fajar subuh terbit. Maka ketika fajar subuh terbit atau azan subuh yang tepat waktu tadi, aktivitas makan dan minum tidak boleh ada, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus siyama ilal lail." Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian ya fajar subuh, sebelumnya itu gelap malam, kemudian sempurnakanlah sampai malam hari. Al-Baqarah 187. Maka aktivitas makan dan minum tidak boleh ada ketika sudah terbit fajar subuh atau azan subuh yang tepat waktu. Contoh di sini, lihat di halaman 14 ada perkataan dari Imam Nawawi. Untuk praktekkan ayat tadi bagaimana? Coba dibaca, Pak Toto. Dalam Al-Majmu'. Imam Nawawi. Yang 14 paling atas. 14 ayo. Dalam Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka hendaklah dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk fajar, maka batallah puasanya. Permasalahan ini sama sekali tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha bahwa sanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin." Sungguh Bilal mengumandangkan azan di malam hari, tetaplah kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Lihat, Imam Nawawi lagi jelaskan, ketika terbit fajar subuh, makanan di mulut. Apa yang disarankan oleh Imam Nawawi tadi? Ditelan apa dimuntahkan? Apa tadi kata Imam Nawawi? Ditelan apa dimuntahkan? Dimuntahkan. Karena apa? Waktu makan dan minum sudah tidak boleh ada lagi. Selesai. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada hadis yang katakan jika salah seorang di antara kalian masih mendapati ya makanan yang ada di tangannya, maka jangan letakkan sampai dihabiskan. Imam Nawawi jelaskan, yang pertama hadisnya bermasalah. Yang kedua, itu hadis diamalkan untuk azan yang tidak tepat waktu. Sedangkan kalau azannya tepat waktu, tetap ikut azan. Amannya kalau azan sekarang ini, jenengan nggak makan lagi. Nah kalau begitu, gimana dengan yang ada di piring? Dihabiskan nggak? Dihabiskan atau tidak? Tidak. Wah tadi di mulut saja Imam Nawawi suruh muntahkan. Iya kan? Disuruh muntahkan. Itu lebih aman, nggak dihabiskan. Ustadz ini kan mubazir, siapa suruh kamu telat? Yang telat siapa coba? Berarti kalau ketika dia baru bangun saat azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh nggak sempat minum dulu? Sak gelas ini, boleh atau tidak? Tidak boleh. Atau dia sekarang dalam kondisi makan, terus sudah azan, tinggal minum saja, boleh nggak minum?
Hah? Nggak boleh. Terus nanti kesannya gimana ini Ustaz? Resikomu telat. Makanya sudah atur waktu nanti sebelum masuk azan subuh ya kayak gitu. 4:23 misalnya azan subuhnya sudah dia waspada. Oh, nanti 4:23 saya sudah berhenti makan dan minum. Gitu. Jadi ini pendapat yang lebih hati-hati. Terus nomor 7. Nomor 7, bagi yang berada dalam keadaan junub, maka segera mandi wajib. Masih dibolehkan masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Termasuk juga masih boleh masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi suci dari haid. Lihat, istri tercinta tadi baca. Istri tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadana wa huwa junubun min ghairi khulumin fayaghtasilu wa yasumu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dan tetap berpuasa. Nah, lihat nomor 7. Bagi yang berada dalam keadaan junub, malam hari dia junub. Terus belum mandi, dia dahulukan makan sahur dulu. Terus sudah azan subuh baru mandi, tetap masih boleh lanjutkan puasa. Namun masalahnya kalau dia mandi junubnya itu pas subuh, sholat subuhnya jadi telat berjamaah. Maka strateginya ada di sini catatan di halaman 15, mandi junub sebelum fajar subuh tiba lebih afdol. Walaupun kalau mandi setelah fajar subuh terbit dibolehkan dan boleh menjalankan puasa pada hari tersebut. Seperti diterangkan oleh Syekh Mustafa Al-Bukhari. Amannya sebelum azan subuh sudah mandi besar. Sama juga halnya untuk wanita haid. Malam jam 2 darah haid sudah berhenti. Jam 2 malam darah haid sudah berhenti. Sedangkan ketika masuk subuh baru sempat itu mandi haid, karena mungkin setelah bangun kemudian ibu itu buat makanan buka puasa. Lalu setelah itu ditunda-tunda masuk azan subuh baru kemudian dia mandi. Ketika itu masih boleh puasa, yang penting darah haidnya sudah berhenti. Ustaz, gimana kalau malamnya junub mimpi basah misalnya, terus bangunnya pagi jam 7, sudah nggak sempat makan sahur, bangunnya jam 7, boleh nggak puasa? Boleh. Apa mas? Bangunnya jam 7, malam junub, boleh nggak lanjut puasa? Boleh. Kalau nggak bangunnya jam 9, Boleh. boleh nggak lanjut puasa? Kalau nggak bangunnya jam 11, boleh nggak lanjut puasa? Kalau yang jam 7, 9, 11 tadi, ini keterlaluan bangunnya. Apalagi jam 9, apa coba gitu, bangun masa jam 9? Bangun kok masa jam 11, sudah nggak sempat makan sahur lagi, subuh telat lagi, keterlaluan telatnya. Ya, kalau sekali-sekali mungkin wajar karena dia punya uzur, mungkin sakit atau apa. Namun kalau dalam keadaan junub seperti itu tetap masih boleh dia lanjutkan puasa. Jadi jam 7 tadi dia segera mandi, kemudian sholat subuh dan tetap lanjutkan puasa, masih sah. Terus nomor 8, sekarang aktivitas pada waktu subuh. Aktivitas pada waktu subuh. 8. Ketika mendengar azan subuh, disunahkan melakukan 5 amalan berikut. A. Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, kalau diucapkan Allahu Akbar, maka dijawab apa?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu jawabannya as-salatu khairum minan naum juga. Naumnya boleh dipanjangkan enggak? As-salatu khairum minan naum. Boleh enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Boleh, hukum tajwidnya boleh enggak panjang? Boleh, mat. Boleh, mat. Ya. Apa hubungannya? Nanti kalau kita panjangin naum nanti dia tambah tidur. Wong dari dulu naumnya panjang juga orang tetap tidur kok. Iya kan? Dari dulu tetap naumnya panjang juga. Naum gitu. Dia tidur juga. Emangnya salah pada azannya? Yang salah itu orang yang nggak mau bangun. Kalau dia ikut hukum tajwid dia tetap naumnya panjang. Maka saya heran kalau sebagian orang tuh kritik dalam masalah ini. Saya bilang, Pak, orang kerjaan saya kritik-kritik kayak begini. Iya kan? Secara hukum tajwid panjang nggak itu? Mat kan? Panjang nggak? Panjang. Masa jadi as-salatu khairum minan naum? Salah. Panjang itu. Apa salahnya dipanjangkan? Apa ngaruhnya coba? Katanya nanti kalau panjang nanti orang itu tidur terus. Wah, apa ngaruhnya? Dari dulu saja orang panjangkan terus saja. Tetap aja ada yang tidur, ada yang sholat. Bukan ngaruhnya di situ, iya kan? Terus kalau ucapan la ilaha illallah, jawab juga la ilaha illallah. Terus yang kedua, bersolawat. B. Bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar azan. Allahumma sholli ala Muhammad, atau membaca sholawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca saat tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dibaca ba'da azan. Terus yang ketiga. C. Minta kepada Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdillah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Nah, lihat, ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Silahkan mau nambah boleh, tidak nambah juga tidak apa-apa karena para ulama berselisih tentang riwayat itu. Adapun di sini ati Muhammadanil, tidak pakai sayyidina. Jadi tidak ada tambahan ati sayyidana Muhammadanil, enggak ada. Jadi cuma ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu bacaan doa sudah azan. Terus yang D, masih baca doa sudah azan juga. D. Lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, boleh juga baca yang ini. Ini doa setelah azan yang lainnya. Terus yang ke E. Memanjatkan doa sesuai yang diinginkan. Nah, jadi bisa berdoa setelah azan atau manfaatkan antara azan dan iqamah, atau ibu-ibu ketika di rumah setelah azan langsung berdoa seperti amalan ini. Langsung lompat ke nomor 9, melaksanakan sholat sunnah fajar qobliyah subuh sebanyak 2 rakaat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Langsung lompat ke nomor 10. Sholat sunnah fajar dijaga sebagaimana sholat sunnah rawatib lainnya. Nah, sholat rawatib dalam sehari. Sholat rawatib dalam sehari ada 12 rakaat yang dijamin akan mendapatkan rumah di surga. A. 2 rakaat qobliyah subuh. B. 4 rakaat qobliyah duhur. C. 2 rakaat ba'diyah duhur. D. 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan E. 2 rakaat ba'diyah isya. Totalnya 12. Keutamaannya baca di hadis Ummu Habibah. Dari Ummu Habibah
radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalat natai asrata rak'atan fi yaumi wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannati." Barang siapa mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Nah, maka 12 tadi kalau dijaga rutin akan dibangunkan rumah di surga. Lompat ke nomor 11. 11. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki dan berusaha mendapatkan takbir pertama bersama imam di masjid. Sedangkan sholat terbaik bagi wanita adalah di rumah, bahkan di dalam kamarnya. Ya, laki-laki sholat subuh di masjid. Ya, nanti dia sholat subuh awali dengan sholat sunnah fajar tadi. Setelah itu sholat subuh berjamaah 2 rakaat. Nanti kalau ada kultum, mau dengar silahkan, mau pulang juga silahkan. Kalau sudah ngantuk ya sudah, itu masalahmu. Namun kalau mau dengar lebih afdal. Ya. Terus sedangkan untuk wanita, sholat terbaik itu di rumah, bahkan di dalam kamarnya. Coba lihat hadisnya di halaman 27. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Juga lihat hadisnya di halaman 28, istri dari Abu Humaid As-Sa'idi, yaitu Ummu Humaid, pernah mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu. Beliau SAW lantas menjawab, aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersamaku. Namun, lihat di sini kalimatnya, sholatmu di dalam kamar khusus untukmu atau bait lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu, hujrah. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Dan sholat di masjid kaummu lebih utama dari sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi. Ummu Humaid katakan, lantas meminta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melaksanakan sholat di situ hingga berjumpa dengan Allah, meninggal dunia. Menunjukkan sholat terbaik untuk wanita di rumah, walaupun cuma munfarid, walaupun cuma sholat sendiri. Ya, dia tidak pergi ke masjid, apakah 27 derajat nggak dapat? Bahkan lebih daripada 27 derajat. Terus lihat nomor 12, setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, menyibukkan diri dengan berdoa dan baca Al-Quran. Yang terakhir coba untuk sebelum maghrib, nomor 13. Setelah sholat subuh, berdiam di masjid untuk berzikir seperti membaca zikir pagi petang, membaca Al-Quran dengan tujuan menghatamkannya dalam sebulan, atau mendengarkan majelis ilmu hingga matahari meninggi, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Ketika matahari meninggi tadi, lalu melaksanakan sholat isyraq sebanyak 2 rakaat yang dijanjikan pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Maka setelah subuh ada kesempatan zikir pagi dibaca, terus membaca Al-Quran, bisa menunggu nanti sampai matahari meninggi. 15 menit setelah matahari terbit, misalnya matahari terbit jam 5.40, dia tinggal tambahkan 15 menit, 5.55, baru laksanakan sholat isyraq atau sholat suruk 2 rakaat. Pahalanya apa? Hajjan wa umrotan tammah. Pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Nanti ba'da sholat maghrib baru kita lanjut lagi di halaman 35 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, kita lanjutkan buku 24 jam di bulan Ramadan.
sampai nomor 14 halaman 35 dibaca. 14. Sejak terbit fajar subuh, fajar sodik, tadi menjalankan rukun dan tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Maka ini dilakukan sejak terbit fajar subuh. Seandainya masih ada teriakan imsak 10 menit sebelum azan, tetap masih boleh makan, masih boleh minum sampai azan itu kumandang. Ya, itu baru selesai. Nah, rukun puasa apa? Di sini sebutkan ada berniat, niat harus ada di malam hari. Ini untuk puasa wajib. Terus yang kedua menahan diri dari berbagai pembatal, mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Adapun pembatal puasa ada 6. Ini saya ambil dari penjelasan mazhab Syafi'i. Yang pertama, makan dan minum atau masukkan sesuatu yang berpengaruh pada lambung dan sifatnya mengenyangkan. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hubungan intim dengan sengaja. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelima, datang bulan haid dan nifas. Yang keenam, gila dan murtad. Terus nomor 15. Nomor 15, saat puasa meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yaitu berdusta, ghibah atau membicarakan jelek orang lain, namimah atau adu domba, memandang wanita yang tidak halal, dan mendengarkan musik. Nah, disuruh di sini tahan diri dari larangan-larangan. Dusta ditinggalkan, ghibah ditinggalkan, membicarakan jelek orang lain, rasani orang. Namimah, adu domba ditinggalkan. Memandang wanita yang tidak halal, misalnya di medsos, ditinggalkan. Dan mendengarkan musik. Ya, karena ini perbuatan yang sia-sia. Di sini Nabi SAW katakan, malam yadaqal lazur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Juga dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab, inna masyiyamu minal lagwi warrafas." Puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Terus nomor 16. Melakukan sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi. Waktu sholat duha dimulai dari setelah matahari meninggi, 15 menit setelah matahari terbit, hingga mendekati waktu zawal, 15 menit sebelum zuhur. Nah, lihat, lakukan sholat duha. Sholat duha minimalnya berapa rakaat? 2 rakaat. Maksimalnya berapa? Tidak dibatasi. Bukan 8, bukan 12 batasannya, boleh lebih daripada itu. Yang jelas di sini waktu duha dibagi 3. Yang pertama awal waktu, yaitu setelah matahari terbit dan meninggi hingga setinggi tombak. Yang kedua akhir waktu, yaitu dekat dengan waktu zawal saat matahari akan tergelincir ke barat. Yang ketiga waktu terbaik. Waktu terbaik yaitu ketika matahari semakin tinggi dan semakin panas. Inilah pendapat mazhab jumhur, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Sholatul awabin hina tarmadul fisal. Sholat awabin, sholat orang yang kembali tobat, yaitu sholat duha ketika anak unta merasakan terik matahari. Berarti anak unta sudah merasakan terik matahari makin siang. Berarti untuk sholat duha makin siang makin afdal. Ya, jadi jam 9 ke atas itu makin panas. Nah, makin panas itu makin afdal. Adapun doa setelah sholat duha yang sahih,
Lihat di halaman 39 bagian atas. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca 100 kali. Adapun doa Allahumma inna duha'uka wa baha'uka dan seterusnya, hadisnya tidak jelas. Sehingga amalkan yang ini lebih baik. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Syekh Albani katakan sanadnya sahih. Terus nomor 17. Tetap beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri. Jadi yang punya pekerjaan ngantor tetap ngantor, yang ingin bisnis usaha tetap usaha, yang sekolah kuliah tetap aktivitas seperti biasa. Terus nomor 18. Memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan karena keutamaannya sangat luar biasa dibanding dengan sedekah pada bulan lainnya. Nah ingat, Nabi SAW sangat semangat sekali pada bulan Ramadan. Sampai dikatakan dalam hadis, ajwad bil khair minar rihil mursala. Beliau itu sangat semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Baca Al-Qurannya semangat, sedekahnya semangat. Bahkan tadi sudah kita sebut, pahala sedekah di bulan Ramadan itu lebih besar dibandingkan dengan bulan lainnya. Terus nomor 19. Memperbanyak membaca Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang seperti saat berada dalam antrian panjang dan istirahat kerja. Jadi sebisa mungkin berusaha juga menghatamkan Al-Quran. Ada waktu luang, manfaatkan. Nomor 20. Menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang, qailullah, walau sesaat bagi yang mampu untuk melakukannya. Ya, menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang, walau sebentar, cuma 10 menit. Di sini qailulah istilahnya, ini adalah tidur siang hari. Imam Al-Aini mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidur pada tengah siang. Imam Al-Munawi mengatakan qailulah adalah tidur pada tengah siang ketika zawal, mendekati waktu zawal atau bisa jadi sesudahnya. Dalil yang menganjurkan kita tidur siang adalah sabda Nabi SAW, kilu fa inna syaitana la takil. Tidurlah qailula, tidurlah siang karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Dalam Umdah Al-Qari disebutkan hukum tidur qailulah tadi sunnah, bukan wajib. Halaman 44, lihat apa manfaat tidur qailulah. Imam Asy-Syirbini Al-Khatib menyatakan bahwa tidur qailulah adalah tidur sebelum zawal. Ibaratnya itu seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Berarti tidur siang ini akan semakin menguatkan aktivitas ibadah. Jadi kalau lakukan tidur siang qailulah, makin semangat untuk ibadah. Hukumnya apa tadi? Wajib apa sunnah? Sunnah. Ya, wajib apa sunnah? Sunnah. Maka kalau ada aktivitas yang jadi wajib, nggak bisa manfaatkan untuk tidur siang. Lagi kuliah, lagi sekolah, gitu, siang-siang. Ya, kemudian terus, bu saya qailulah dulu sebentar. Oh nggak bisa. Yang kerja kantoran qailulah dulu, padahal itu waktu kerjanya. Oh nggak bisa. Dia dahulukan kewajiban. Terus nomor 21. Ketika azan duhur, melakukan 5 amalan ketika mendengar azan sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin ke-8. Nomor 22. Melakukan sholat rawatib zuhur 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, bisa lakukan 3 model juga. 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Atau 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Atau 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Terus lompat lagi 23.
23. Beristirahat bagi yang belum beristirahat sebelum zuhur atau menyiapkan makanan berbuka. Suami bisa pula membantu dalam hal ini. Nah, terus nomor 24. Ketika masuk asar, menjawab kumandang azan dan melakukan amalan seperti pada poin ke-8. Setelah itu melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar 2 atau 4 rakaat. Sholat ini tidak termasuk dalam sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari yang disebutkan sebelumnya. Nah, kita tetap ada anjuran sholat qobliyah asar, namun tidak masuk dalam hitungan 12. Kan tadi ada 12 ya. Kalau ini enggak masuk. Dalil kalau boleh 2 rakaat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli rakaatain qabla al-asri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Salamah biasa melakukan 2 rakaat qobliyah asar. Juga ada dalil yang 4 rakaat dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an." Semoga Allah merahmati seorang yang melakukan salat qobliyah asar itu 4 rakaat. Diterangkan lagi dari hadis Ali bin Abi Thalib, lihat di halaman 50 bagian atas, cara lakukan 4 rakaat tadi. Wa arba'an qabla al-asri yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat, dipisah antara 2 rakaat dengan salam. Berarti 2 salam, 2 salam. Namun kalau dilakukan 4 rakaat sekaligus tetap sah. Yang jelas 4 rakaat sekaligus tidak pakai tahiyat awal. Terus nomor 25. Dilarang melakukan sholat sunnah setelah sholat asar, karena ketika itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Dibaca hadis di bawahnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Langsung artinya tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Nah, setelah sholat subuh dilarang sholat, terus setelah sholat asar dilarang sholat. Juga ada hadis dari Uqbah bin Amir, ia berkata, langsung baca artinya, ada 3 waktu. Ada 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat atau untuk menguburkan orang yang mati di antara kami, yaitu 1. Ketika matahari terbit atau menyembur sampai meninggi. 2. Ketika matahari di atas kepala. Alhamdulillah. Ya. 2. Ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat. Dan 3. Ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna. Tadi dilarang sholat dan dilarang menguburkan jenazah. 3 waktu. Ketika matahari terbit sampai meninggi. Itu sebentar saja, singkat sekali. Jadi cuma nunggu saja untuk mau penguburan, bisa nunggu sebentar. Ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat, itu juga sebentar sekali. Ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna, itu pun sebentar. Jadi mau menguburkan malam hari pun boleh. Yang jelas tentang larangan sholat sunnah setelah asar, gitu juga tadi setelah subuh, ini berlaku untuk sholat sunnah yang tidak punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab ada di sini keterangannya, lihat. Di halaman 51 ada sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah, sujud syukur, sholat id, sholat kusuf, sholat gerhana, sholat jenazah, dan mengqadha sholat yang luput boleh dilakukan pada waktu terlarang sholat. Seperti itu masih boleh. Sekarang kita lanjut aktivitas menjelang berbuka. Nomor 26. Mempersiapkan makanan buka puasa untuk orang-orang yang akan berbuka di masjid-masjid terdekat
atau bisa menjadi bagian dari panitia pengurusan buka puasa di masjid. Yang jelas Nabi SAW katakan, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Terus nomor 27, bermajelis ilmu menjelang berbuka demi mengisi waktu luang. Nah, kita lihat di sini ada kesempatan untuk ada majelis ilmu, buat majelis ilmu. Apalagi orang lebih senang untuk mendengar nasihat di bulan Ramadan biar dapat faedah-faedah ilmu. Nomor 28, sibukkan diri dengan doa ketika menunggu berbuka. Sibukkan diri dengan doa ketika menunggu berbuka. Terus nomor 29, memenuhi adab-adab berbuka dan adab-adab makan saat berbuka. Nah, jadi kita perlu adab-adab. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Ketika sudah azan, gak tunda-tunda untuk buka, langsung berbuka. Karena Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia menyegerakan waktu buka puasa. Terus yang kedua, berbuka dengan rutop, kurma yang masih segar, tamar, kurma kering, atau seteguk air. Di sini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW yuftir, berbuka puasa ala rutabatin, dengan rutop, qabla ayyusalliya, sebelum ia melaksanakan sholat. Fa illam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa illam takun hasawatin mimma. Jika beliau tidak dapat rutop, maka beliau buka dengan tamar, kalau enggak dengan seteguk air. Lihat yang ketiga, sebelum makan berbuka ucapkanlah bismillah agar bertambah berkah. Hadisnya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah, membaca bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Terus yang keempat, berdoa ketika berbuka. Bacaannya apa? Lihat di sini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ketika telah berbuka mengucapkan, dhahaba dhama'u wa btalatil uruku wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Berarti baca ini kapan? Setelah minum apa sebelum? Setelah. Karena biar pas artinya. Adapun bacaan ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pernah dengar? Sering dulu tadi. Sering. Itu hadisnya dhaif. Diganti dengan dhahaba dhama'u. Nomor 5, kelima, mendoakan orang yang beri makan berbuka. Karena kita disuruh balas orang yang buat baik. Jika tidak balas ya doakan. Doakannya gimana? Lihat, ketika Nabi SAW diberi minum, beliau pun mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan, Allahumma at'iman at'amani wa aski man askoni. Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang beri aku makan. Ya Allah, berikanlah minum pada orang yang beri aku minum. Terus yang keenam, ketika berbuka puasa di rumah orang lain, Nabi SAW ketika disuguhkan makan oleh Sa'ad bin Ubadah, beliau mengucapkan, aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapat rahmat. Terus yang ketujuh, ketika menikmati susu saat berbuka,
Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah beri makan, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fi wa at'imna khairum minhu. Lanjutannya, barang siapa yang Allah beri minum susu, maka hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Adapun kalau doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dhaif. Yang paling ringkas apa? Bismillah. Terus ke-8, minum dengan 3 nafas dan membaca bismillah. Nah ini. Bismillah, terus minum. Lepas, alhamdulillah. Bismillah lagi, minum sedikit. Lepas, alhamdulillah. Bismillah lagi, minum, lepas lagi. Nanti terakhir kalau sudah selesai baru alhamdulillah. Yang nggak bagus gimana? Minum sak gelas ini sak nafas, ya, saking hausnya ya. Dari sisi kesehatan juga tidak bagus. Dan ini diajarkan Rasulullah SAW tadi 3 kali nafas. Kemudian yang ke-9, berdoa sesudah makan. Apa doanya? Dari Mu'adz bin Anas, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia baca itu maka dosa-dosanya yang terlalu akan diampuni. Namun jika mencukupkan dengan ucapan alhamdulillah setelah makan juga dibolehkan. Sebagaimana hadis, sesungguhnya Allah sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan minum. Boleh milih yang panjang, boleh juga hanya baca alhamdulillah. Milih yang mana? Milih yang mana? Nah, milih yang ringkes-ringkes. Alhamdulillah. Terus nomor 30, jika masih mendengar suara azan. Jika masih mendengar suara azan maghrib, maka menjawabnya seperti amalan pada poin ke-8. 31. Menunaikan sholat maghrib secara berjamaah di masjid bagi laki-laki, kemudian mengerjakan sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah lihat, jadi sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki. Adapun ba'diyah 2 rakaat. Qobliyah maghrib juga masih boleh, namun tidak masuk dalam hitungan 12. Seperti hadis di halaman 67. Sallu qoblal maghrib rakaatain, summa qol sallu qoblal maghrib rakaatain liman syaa. Kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat, kerjakanlah salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat bagi siapa yang mau. Berarti kalau tidak mau enggak masalah. Terus 32 membaca zikir petang karena waktunya adalah dari matahari tenggelam hingga pertengahan malam menurut pendapat yang paling kuat. Nah, kenapa demikian? Ada riwayat yang menyebutkan tentang sayyidul istighfar. Ketika Nabi SAW sebutkan tentang ini, beliau katakan, wa man qallaha fi lailatin. Siapa yang mengucapkan bacaan sayyidul istighfar ini pada malam hari, maka sebagian ulama simpulkan zikir petang dimulai dari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Terus nomor 33, makan hidangan berbuka puasa bersama keluarga dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, memuji makanan dan tidak mencela makanan. Memuji makanan, tidak mencelanya. Kalau nggak suka yo ditinggalkan. Namun sebaik-baik kita itu yang memuji makanan. Seperti sabda Nabi ketika beliau cuma disajikan lauknya itu cuka, beliau katakan, nikmal udumu al-khallu, nikmal udumu al-khallu. Sebaik-baik lauk itu cuka, sebaik-baik lauk itu cuka. Dan Nabi SAW tidak pernah menjelekkan makanan sama sekali. Nomor 34, mempersiapkan sholat isya dan taraweh dengan berwudu, memakai wewangian bagi pria, dan berjalan ke masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, langsung artinya sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai
adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan kesenangan hatiku terletak di dalam sholat. Maka di sini jadi anjuran memakai minyak wangi untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, baiknya ketika keluar rumah tidak memakai karena fitnahnya, godaannya lebih besar. Terus nomor 35. Menjawab muazin yang melakukan amalan seperti poin ke-8, melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid dan melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah isya 2 rakaat. Terus nomor 36. Melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan sempurna di masjid, dan inilah salah satu keistimewaan Ramadan. Nah, seperti yang disebutkan dalam awal hadis tadi, kita dianjurkan untuk jaga sholat tarawih. Sholat tarawihnya dijaga terus-menerus nggak? Iya. Berjamaah di masjid. Boleh nggak Ustaz saya bolong-bolong? Rugi. Kan dulu Rasulullah tidak lakukan rutin. Iya, itu Rasul. Rasul tidak lakukan rutin karena khawatir sholat tarawih itu dianggap wajib. Sekarang enggak. Dan sejak masa Umar dihidupkan lagi berjamaahnya rutin. Maka jangan pakai alasan kayak tadi. Ya, itu alasan orang malas saja. Ya, bawa-bawa sabda Rasul dulu. Yang jelas rutinkan sholat tarawih tiap malamnya. Terus 37. Tidak pergi hingga imam selesai agar dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Tidak pergi hingga imam selesai agar dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Baca hadisnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, Innahu man qama ma'al imami hatta yansori fa kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Jadi yang tadi saya sebutkan, imamnya 11 ya ikut 11, imamnya 23 ya ikut 23 sampai rampung witirnya. Terus nomor 38. Membaca doa setelah sholat witir. Nah lihat, bacanya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ulang 3 kali. Bahkan dalam hadis sebutkan beliau memanjangkan suaranya. Untuk yang ketiga, Subhanal Malikil Quddus. Itu. Terus ditutup dengan Rabbil Malaikati Warruh. Terus ditambah lagi dengan bacaan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usin sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Adapun bacaan antara ganti untuk 2 pindah ke 4 tidak ada. Tidak ada bacaan khusus. Beralih dari tarawih ke witir juga tidak ada bacaan khusus. Adapun bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Hadis ini dikatakan disuruh perbanyak. Dengan 2 hal kalian akan mendapatkan ridho dan dari Rabb kalian. 2 hal lainnya sangat kalian butuhkan. 2 hal yang dengannya kalian mendapatkan ridho Rabb kalian adalah syahadat la ilallah dan istighfar kepadanya. Adapun 2 hal yang sangat kalian butuhkan adalah kalian meminta surga dan memohon perlindungan dari neraka. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah mungkar, dhaif dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Maka itu disayangkan kalau masih diamalkan, cukup dengan hadis yang sahih saja. Terus nomor 39. Aktivitas menjelang tidur. 39. Melakukan tadarus Al-Quran. Nah, kalau setelah tarawih melakukan tadarus Al-Quran boleh. Namun masing-masing baca, yang satu baca, yang lainnya nyimak dengar. Jangan yang dilakukan satu orang baca sak juz. Terus ya semuanya nanti baca kompak berbarengan. Ini pegang juz 1, ini pegang juz 2, ini pegang juz 3 sampai juz 30. Bacanya berbarengan. Sekarang pertanyaannya, itu sudah hatam belum? Belum.
itu baru baca 1 juz. Hatam 1 juz tadi. Ya, hatamnya baru 1 juz. Yang benar gimana? 1 baca, yang lainnya dengar. Maka nanti ada yang salah dibetulkan. Terus nomor 40. Nomor 40. Jika tidak ada keperluan mendesak pada malam hari, tidur lebih awal agar bisa bangun pada sepertiga malam terakhir. Tidak begadang kecuali jika ada kepentingan mendesak. Sebelum tidur memenuhi adab-adabnya seperti berwudu, membaca doa sebelum tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya, membaca ayat kursi sekali dan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu mengusap ke badan yang bisa dijangkau, diulang 3 kali. Nah, itu adab-adab ketika tidur. Terus yang berikutnya halaman 583 ada tabel untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Terus halaman 85 meraih keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dengan 3 amalan. 1. Lebih serius dalam beribadah pada akhir Ramadan. 2. Melakukan iktikaf. 3. Meraih Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Rampung. Nanti baca sendiri secara lebih lengkap. Afwan Ustadz, apakah jika seseorang berbuat dosa yang menghapuskan pahala seperti ghibah, riya, dan maksiat ketika sendiri, kemudian dia bertobat, apakah pahalanya yang hilang disebabkan maksiat tersebut akan kembali? Kalau orang itu bertobat dari kekafiran saja bisa kembali tadi kebaikan-kebaikannya, mudah-mudahan ini juga demikian dengan alasan itu. Kapan waktu yang tepat untuk sikat gigi? Sebelum subuh, sesudah maghrib masuk. Kenapa? Terutama ini yang pakai pasta gigi baiknya dihindari karena punya pengaruh kuat ke perut. Apakah batal puasanya apabila seseorang menelan ludah dan menelan air liur? Tidak batal, ya, karena ini sesuatu yang ada di dalam, bukan sesuatu yang dari luar. Apakah sama iktikaf di musola dengan di masjid? Karena masjidnya jauh dari rumah. Kalau musolanya ada sholat 5 waktu boleh. Yang tidak boleh musola rumahan, musola kantoran, musola sekolahan. Kalau ada musola, ada yang ada 5 waktunya kan, tetap boleh untuk iktikaf. Ketika berpuasa, berwudu, bolehkah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung? Jawabannya boleh, yang penting tidak gunakan banyak air. Nabi SAW katakan balik fil istinsyaq illa antakuna sha'iman. Perbanyaklah atau seriuslah menghirup air ke hidung kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa, maka tidak banyak-banyak. Bila imam sholat jamaah tarawih terlalu cepat, bagaimana solusinya agar bisa qiyam Ramadan? Cari masjid lain. Waktu yang lebih afdol untuk puasa sunnah Syawal dan melanjutkan puasa sunnah Daud. Nanti puasa Syawal mulai dari tanggal 2 Syawal boleh, mau langsung boleh, mau nunda nanti beberapa hari juga boleh, mau berturut-turut boleh. Yang penting masih di bulan Syawal. Sebenarnya berbuka puasa itu waktu matahari sudah terbenam, waktu matahari sudah terbenam atau sudah masuk waktu azan. Azan itu ketika matahari sudah terbenam. Nah, gitu kalimatnya. Di pondok kami mengadakan sholat tarawih sendiri dikarenakan masjid yang ada di kampung tersebut tidak sesuai sunnah dan tidak tumakninah. Apakah kami harus usaha terlebih dahulu untuk mencari masjid sesuai sunnah meskipun masjidnya jauh dari pondok? Kalau memang menganggap itu tidak memenuhi tumakninah, ya baiknya nggak sholat di situ.
Apakah tindakan kami ini salah tidak membaur dengan masyarakat? Karena ini ada maslahat. Mungkin sholat yang lainnya saja baru membaur dengan masyarakat. Apakah dosa juga dilipat gandakan pada bulan Ramadan dan kota Mekah dan Madinah? Di kota Mekah dan Madinah juga tidak dikatakan dilipat gandakan, namun diperbesar. Jadi dosanya bukan jadi 70 kali, jadi 700 kali, bukan. Namun dianggap besar kalau bermaksiat di bulan Ramadan. Saat jadi imam sholat tarawih, bolehkah bergantian dengan imam lain? Boleh saja. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu 23 rakaat, imamnya 2. Bergantian nanti ketika sudah 10 rakaat, jadi separuh-separuh. Manakah lebih afdal bagi wanita untuk sholat tarawih di masjid atau di rumahnya? Tadi penjelasannya gimana sholat wanita? Di rumah. Kalau bisa sholat di rumah lebih afdal. Ustadz, ketika sholat malam atau tahajud di luar bulan Ramadan, saya hanya 3 rakaat saja dengan 1 kali tasyahud. Boleh tidak? Boleh. Karena masih dalam proses menjaga keistiqomahan, boleh seperti itu. Jika waktu mepet untuk sholat subuh dengan sholat subuh, kemudian saya hanya 1 kali rakaat tahajud, boleh tidak? Boleh. Namun itu namanya witir. Terus boleh tidak sholat tahajud di luar Ramadan sebelum tidur? Sholat tahajud disebut tahajud kalau diawali tidur terlebih dahulu. Ya, jadi bukan jam 9 malam, namun dia tidur dulu, baru kemudian nanti tahajud. Kalau cuma 9 malam dia sholat, namanya sholat lail, sholat malam. Ketika sholat jamaah, saat pada tahiyat akhir saya belum selesai bacaan tahiyat, namun imam telah salam. Langkah selanjutnya melanjutkan bacaan atau langsung salam? Kalau memang kita cuma bisa selesaikan sebentar lagi, rampung sampai innaka hamidun majid, rampungkan sampai situ. Itu yang wajib. Namun kalau memang kita yang telat sekali, berarti ikuti imam saja. Nanti bacaan kita ditanggung oleh imam. Bagaimana menjawab azan iqamah pada qad qamatis shalah? Sebagian ulama tidak anjurkan untuk menjawab iqamah, yang ada menjawab azan. Ya. Kalau ada menurut pendapat yang menganjurkan untuk jawab iqamah, berarti kalau qad qamatis shalah tetap dijawab qad qamatis shalah. Ada yang jawab aqamallahu wa adama, hadisnya dhaif. Kapan kita mulai mengangkat tangan saat berdoa? Apakah saat sholawat atau memuji Allah atau saat memohon? Kalau dimaksudkan doa umumnya sejak awal angkat tangan, walaupun belum masuk dalam isi doa. Bagaimana mengangkat tangan yang benar saat berdoa? Apakah ada sunahnya mengusap wajah? Mengusap wajah tidak ada tuntunan, hadisnya dhaif. Angkat tangan gini. Ya. Baiknya dirapatkan. Riwayat-riwayat yang ada sebutkan dirapatkan. Kalau katakan riwayatnya dhaif untuk rapatkan, ini bukan jadi dalil untuk melarang. Itu cuma menjelaskan tentang dari sisi riwayat. Mau begini boleh, namun yang tadi tidak jadi menunjukkan larangan untuk merapatkan tangan. Ustadz, di tempat tinggal saya ada masjid yang mengerjakan sholat tarawih 2 rakaat, ada pula yang 4. Semuanya boleh. 4 boleh, 2 juga boleh. Kalau saya sendiri lebih memilih 2 salam. Perihal waktu zawal, ada yang menjelaskan sedikitnya waktu ketika matahari tergelincir, dianjurkan sholat 4 rakaat. Kalau matahari baru di tengah, belum sholat. Nanti ketika matahari sudah tergelincir dulu, baru nanti masuk 4 rakaat tadi. Di kampung kami ada kebiasaan membaca doa kunut pada sholat witir di 10 akhir Ramadan. Bukan di 10 akhir Ramadan, 15 hari terakhir Ramadan. Kalau 15 hari terakhir Ramadan, mazhab Syafi'i boleh, dianjurkan. Bahkan itu masuk dalam sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i, kunut witir dibaca setelah separuh Ramadan. Ibnu Taimiyah mengatakan untuk sholat witir kunutnya boleh dibaca setiap hari, boleh juga dibaca setelah separuh Ramadan, boleh dibaca juga kadang-kadang, boleh juga tidak baca sama sekali, semuanya boleh. Setelah sholat witir,
membaca Subhanal Malikil Quddus dan seterusnya secara bersama-sama dan dengan suara keras. Kalau sudah hafal baiknya sendiri-sendiri. Apakah sehabis Isya terus pulang tidak ikut tarawih di masjid dan sholat jamaah sendiri di rumah dianggap sholat tidak bersama imam? Tidak, ikut sholat tarawih terus tadi setelah Isya tarawih dengan imam. Yang dimaksud tidak mendatangi istri di waktu Ramadan itu pas siang saja atau malamnya juga? Malamnya boleh. Dalilnya Al-Baqarah 187. Karena saat membaca hadis riwayat Muslim 1109, Rasul dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah. Iya, karena Rasul nggak boleh mimpi basah. Mimpi basah itu selain Rasul. Karena ada godaan dari setan, sehingga dia itu punya pikiran akhirnya mimpi basah. Rasul SAW tidak boleh mimpi basah, tidak mungkin mimpi basah. Yang ada beliau junub karena hubungan intim. Jadi beda dengan kita. Saya belum pernah membayar utang puasa karena jahilnya saya terhadap ilmu agama, dan saya membaca bagi yang mempunyai utang puasa Ramadan yang lalu maka mengqadha dan membayar kafarah. Apakah saya harus membayar utang dan bayar kafarah seperti itu? Baiknya lakukan seperti itu. Dia qadha berapa hari belum dilakukan, terus bayar fidyah lagi jumlah hari yang dia belum bayar. Terakhir, karena dulu tidak paham ilmu, setelah terdengar azan subuh masih melanjutkan makanan di piring ketika saum Ramadan, sebaiknya bagaimana? Qadha tidak, yang dulu biarlah berlalu, besok gak diulang lagi. Ya, demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan penuh berkah, dan Allah memberkahi bulan Ramadan kita 24 jam, mudah-mudahan penuh berkah dengan amalan soleh dan ilmu tadi bisa diamalkan dan sampaikan pada yang lain, dan kita diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.